Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu saudara-saudari jamaah Masjid Aisyah yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Surat Yusuf alaihissalam adalah surat yang terletak pada juz yang ke-12, dan Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa surat Yusuf adalah Makkiyah, surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan kebiasaan atau para ulama menjelaskan bahwa surat-surat Makkiyah kebanyakan berkaitan dengan tauhid, akidah, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanamkan akidah kepada para sahabatnya, terlebih saat beliau berdakwah di kota Mekah Al-Mukarramah, agar keluarlah para sahabat-sahabat Nabi yang berakidah yang kokoh, berkeyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya kita mendengar sahabat Nabi yang datang ke seorang raja, aslim taslam, masuk Islamlah engkau maka kamu akan selamat, wa illa atika birijal yuhibbuna al-maut minal hayah, kalau tidak aku akan datangkan kepada engkau dengan orang-orang yang lebih mencintai kematiannya dibandingkan kehidupan. Ini salah satu faidah dari dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam saat di kota Mekah, yaitu memfokuskan kepada dakwah aqidah as-sahihah, tarsikhul aqidah fi qulubis sahabah fi ahdil makkiyah, yaitu menanamkan akidah di dalam hati-hati para sahabat Nabi radhiyallahu anhum saat periode beliau berdakwah di kota Mekah Al-Mukarramah. Oleh karenanya, tema kita pada kesempatan kali ini adalah hal-hal atau tema-tema akidah yang kita bisa ambil dari surat Yusuf alaihi salam. Dan akidah adalah kullu ma yu'minu bihi al-muslim imanan jaziman yata'allaqu bi tauhidillah azza wa jalla wa baqiyati arkanil iman. Akidah adalah setiap apa yang diimani oleh seorang muslim dengan keimanan yang kokoh, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, berkaitan dengan mentauhidkan Allah azza wa jalla dan beriman kepada sisa-sisa dari rukun iman yang 6, dan juga permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan akidah, di antaranya yaitu hukum murtakibil kabirah, hukum pelaku dosa besar, kemudian ahkam ma tata'allaq bi as-sahabah wa al-awliya, hukum-hukum yang berkaitan dengan para sahabat, ahlul bait, dan juga wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan perkara akidah. Poin yang pertama yang kita bahas dari kisah Nabi Yusuf di dalam surat Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf ayat yang ketiga, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas
bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menceritakan kepada engkau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Di sini ada pelajaran yang menarik berkaitan dengan akidah, yaitu ahkamur ru'ya wal qasas di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum berdakwah dengan menyebutkan kisah-kisah? Dan kalau kita perhatikan para ulama rahimahumullah taala, mereka banyak menyebutkan tentang pencelaan terhadap orang-orang yang ahli berkisah di tengah kaum muslimin. Ahli berkisah di tengah kaum muslimin. Saya akan bacakan beberapa perkataan mereka, di antaranya yang disebutkan oleh Imam Ibnu Sirin rahimahullah dan dinukilkan oleh Imam At-Tartushi di dalam kitabnya Al-Bid'ah wal Hawadith. Imam Ibnu Sirin rahimahullah, Muhammad Ibnu Sirin, seorang tabi'in, mengatakan, "Lau qila li Muhammad Ibnu Sirin," dikatakan kepada Imam Muhammad Ibnu Sirin, "Lau qassasta ala ikhwanik," jika engkau memberikan kisah kepada saudara-saudaramu kaum muslimin. Kemudian Muhammad Ibn Sirin rahimahullah berkata, "La yatakallamu 'ala an-nas illa amir aw ma'mur aw ahmaq, wa lastu bi amir wala ma'mur wa akrahu an akuna ats-tsalits." Yang artinya, tidak ada yang berkisah saat berdakwah di hadapan manusia kecuali amir, pemimpin, atau makmur yang diperintah oleh pemimpin, atau ahmak, orang yang super dungu, bodoh kuadrat pangkat 9. Kemudian Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullah mengatakan, "Dan aku bukan seorang amir, pemimpin, juga bukan diperintah, dan aku benci untuk menjadi orang yang ketiga, orang yang ahmak, dungu, bodoh kuadrat, jahil murakkab." Kemudian juga banyak sekali, di antaranya juga disebutkan oleh At-Tartushi di dalam kitabnya Al-Bid'ah wal Hawadith, anna al-Imam Malik rahimahullah kariha al-qasas fil masajid. Imam Malik rahimahullah membenci seorang berkisah di masjid-masjid. Qal wa inni la akrahul qasasa fil masajid, dan aku sangat membenci orang yang berkisah di masjid-masjid. Wa qala wala ara an yujlasa ilaihi wa innal qasasa la bid'ah, dan aku berpendapat untuk tidak diduduki bersama mereka, bersama orang-orang yang saat berdakwah berkisah-kisah. Dan sesungguhnya berdakwah dengan berkisah-kisah adalah termasuk perbuatan bid'ah. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali perkataan-perkataan para ulama, di antaranya Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Berarti beliau ini adalah cucu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa kana Ibnu Umar yulfi kharijan min al-masjid, yani yulqi fa yuqalu lahu ala tadkhul. Adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berdiam diri di luar masjid. Kemudian dikatakan kepada beliau, "Kenapa engkau enggak masuk masjid?"
fayaqul ma akhrajani illa sautu qasikum hadha. Tidak ada yang membuat aku keluar dari masjid kecuali suara ahli kisah kalian ini. Ini pelajaran bagi para pendakwah agar tidak berkisah-kisah. Nanti ada penjelasannya, kisah apa yang dimaksud. Kemudian para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Abu Idris Al-Khawlani berkata, la an ara fi nahiyatil masjid naran ta'uj ahabbu min an ara qasan yaqus. Aku melihat api di pojokan masjid sedang menyala, lebih aku sukai dibandingkan seorang yang berkisah di dalam masjid. Nah, timbul pertanyaan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bukankah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan tadi, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami berkisah kepada engkau dengan sebaik-baik kisah. Maka dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah taala, kisah yang tercela di antaranya adalah kisah-kisah yang mendatangkan perbuatan bid'ah dan hal-hal yang belum dikenal oleh kaum muslimin. Dan ini dijelaskan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah di dalam kitab beliau, muqaddimah kitab Al-Qussas wal Madhkurin, yaitu orang-orang yang ahli kisah dan orang-orang yang sering bercerita. Beliau mengatakan, innama kariha ba'du salaf al-qasasa li ahadi sittati asya. Sesungguhnya sebagian ulama salaf membenci kisah-kisah karena salah satu dari 6 perkara. Ahadiha, yang pertama, annal qaum kanu 'ala al-iqtida' wal ittiba'. Orang-orang terdahulu itu mereka senantiasa di atas contoh dan ittiba', mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakanu idza ra'aw ma lam yakun 'ala ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam ankaru. Maka mereka apabila belum pernah melihat apa yang ada di tengah-tengah Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, mereka mengingkarinya. Mereka mengingkari. Artinya kisah-kisah itu, cara berdakwah dengan kisah-kisah belum ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengingkari, para ulama salaf mengingkari. Hatta anna Abu Bakr wa Umar lamma arada jam' al-Quran qala Zaid ataf'alani syai'an lam yaf'alhu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai saking pengingkarannya mereka untuk sesuatu yang belum pernah ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma kedua-duanya ingin mengumpulkan Al-Quran dalam satu buku, maka Zaid ibn Harithah mengatakan, apakah kalian berdua akan mengerjakan sesuatu yang belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Artinya berdakwah dengan kisah-kisah tersebut belum ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama salaf mengingkarinya. Para ulama salaf mengingkarinya. Dan ini menjadi pelajaran bagi para pendakwah. Tidak perlu untuk bercerita-cerita kisah-kisah yang belum ada dari Al-Quran ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kisah-kisah dalam Al-Quran dan hadis dari Rasul fihi ma ghunyah. Di dalam keduanya sudah mencukupi, tidak perlu untuk cerita-cerita. Ini sedikit menyimpang dari yang saya sampaikan ya. Ini sebagai syukran lillah azza wa jalla saja. Saya dari tadi membaca perkataan Ibnul Jauzi ini, saya belum paham apa maksud yang pertama. Saya belum paham. Jujur saya banyak berzikir tadi sebelum kajian, sebelum ke rumah mertua juga. Apa maksudnya? Ternyata sudah sampai di meja saya baru paham. Ternyata yang dimaksud oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah adalah bahwasanya ulama-ulama terdahulu, karena contohnya enggak sinkron dengan apa yang kita bicarakan. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan istighfar
apabila kita tertahan sesuatu. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innahu la yughanu ala qalbi fa astaghfirullah. Sesungguhnya ada sesuatu yang kadang-kadang menutup hatiku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diamalkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan ini bukan untuk tafakhuran, enggak, ini tahaddusan bin ni'mah. Mudah-mudahan kita sering beristighfar, karena istighfar adalah sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Allah, kemudian diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau beristighfar, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Di dalam satu majlis kadang-kadang beliau 70 kali sampai 100 kali mengucapkan itu. Man huwa? Siapa beliau? Yang diampuni dosa yang terlalu yang akan datang. Apalagi kita yang tidak ada jaminan sama sekali, setiap detik mungkin berdosa, mata kita, telinga kita, lisan kita. Ini jujur, tadi saya belum paham maksud apa yang beliau sampaikan. Ternyata yang dimaksud adalah bahwa para ulama salaf terdahulu, kalau ada sesuatu, mereka senantiasa di atas ittiba, mengikuti Rasulullah SAW. Kalau ada sesuatu yang belum ada contohnya, maka mereka akan ingkari, termasuk di dalamnya berdakwah dengan qasas. Kemudian yang kedua, annal qasas li akhbaril mutaqaddimin tandur sihhatih. Bahwa kisah-kisah untuk orang-orang yang terdahulu sangat jarang kesahihannya, khususan ma yunqalu an Bani Israil. Terkhusus sesuatu yang dinukilkan dari Bani Israil. Sesuatu yang terkhusus dinukilkan dari Bani Israil. Wa fi syar'ina gunyah, kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Dan di dalam syariat kita sudah mencukupi. Sudah mencukupi. Wa qad ja'a Umar bin Khattab bi kalimat min Taurah ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Umar bin Khattab datang dengan sebuah ucapan dari Taurat. Beliau bawa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala amitha anka ya Umar. Buang itu wahai Umar bin Khattab. Ini menunjukkan bahwa kisah-kisah yang bukan dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dicela oleh para salafus salih dalam berdakwah. Al-thalith anna at-tashaghul bidzalika yushghilu 'anil muhim min qira'atil Quran wa riwayatil hadis wa tafaqquh fid-din. Yang ketiga adalah menyibukkan diri dengan kisah-kisah tersebut, menyibukkan dari sesuatu yang lebih penting, yaitu mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mempelajari hukum fikih. Dan itulah majlis zikir yang sebenarnya. Jadi saya nasihatkan kepada kaum muslimin, majlis zikir yang sebenarnya yang menurut para salafus saleh bukan majlis zikir berjamaah yang para malaikat berkeliling untuk menghadirinya, kemudian sebagian malaikat yang mendapati majlis-majlis zikir kemudian mengatakan halummu ila hajatikum. Hai malaikat sekalian, ini yang kalian cari, ayo ke sini, ngumpul di sini. Itu bukan majlis-majlis zikir bid'ah, tetapi majlis-majlis zikir yang di dalamnya dipelajari kaifa tabi' wa tashtari, wa kaifa tusalli, wa kaifa tatawadda, bagaimana engkau membeli, jual beli, bagaimana engkau menikah, bagaimana engkau mentalak, bagaimana engkau sholat, bagaimana engkau wudu. Itu majlis zikir yang disebutkan oleh para ulama salaf. Nah, menyibukkan diri dengan kisah-kisah itu tersibukkan dari sesuatu yang lebih penting, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Rasul, dan memahamkan agama terhadap kaum muslimin. Wa rabi' anna fil Qur'ani min al-qasas wa bis sunnah min al-'idha ma yakfi 'an ghairihi mimma tatayaqqan sihhatan. Yang artinya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat kisah-kisah, terdapat nasihat-nasihat yang mencukupi dari selainnya, yang mana kisah-kisah tersebut tutayaqqan sihhatu, dibenarkan, diyakini kebenarannya, kisah Nabi Yusuf yang akan kita pelajari. Al-khamis anna aqwaman mimman yadkhulu fil din ma laysa minhu qaswan fa adkhulu fi qasam ma yufsidu qulubul awam. Yang artinya
Ada orang-orang yang baru masuk dalam agama Islam, gara-gara kisah ini akhirnya rusak keislamannya, rusak hati-hati mereka. Yang keenam, anna umumal qussas la yataharrawna as-shawab wa la yahtarizuna min al-khata' liqillati ilmihim wa taqwahum. Kebanyakan para ahli kisah saat berdakwah, mereka tidak memperhatikan kebenaran kisah tersebut, dan mereka tidak memilah-milah mana yang salah dari kisah tersebut, karena sedikitnya ilmu mereka dan sedikitnya takwa mereka. Falihada karihal qusasa man karih. Maka di sana para ulama salaf banyak yang membenci kisah-kisah saat berdakwah. Kisah-kisah saat berdakwah. Ini faedah yang pertama yang berkaitan dengan akidah, yaitu kita berdakwah mencukupkan dengan kisah-kisah dari Al-Quran ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ada tulisan menarik yang ditulis oleh seorang Syekh Zaid bin Musfir al-Bahri, Dhammus Salaf al-Qassasin, yaitu pencelaan para ulama salaf terhadap orang-orang yang ahli berkisah saat berdakwah. Kemudian pelajaran selanjutnya yang berkaitan dengan akidah juga dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 4 sampai selanjutnya. Il qala Yusuf li abi, ya abati inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Qal ya bunayya la taqsus ru'yak ala ikhwatik fayakidu laka kayda inna asyaitana lil insani aduwwun mubin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Kemudian ayahnya, yaitu Ya'qub alaihissalam, berkata, hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaramu. Maka mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Pelajaran yang menarik di sini adalah bahwa bagaimana sikap seorang muslim terhadap mimpi dan apa hal yang berkaitan dengan mimpi dalam syariat Islam. Karena terdapat banyak sekali penyimpangan-penyimpangan akidah akibat mimpi ini. Di antaranya yang diceritakan tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang bermimpi bahwasanya dia adalah Rabbnya. Bermimpi bahwasanya dia adalah Rabbnya. Kemudian juga bahkan lebih daripada itu, ada yang mengatakan bahwa dia bermimpi mendapatkan wahyu yang baru yang tidak didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan bahwa dia bermimpi bisa bertemu dengan Nabi Khadir, kemudian memberikan syariat yang belum pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak kasus-kasus penyimpangan akidah gara-gara mimpi ini. Maka kita ingin pelajari beberapa hal yang berkaitan dengan mimpi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang berkaitan dengan mimpi adalah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim,
Ar-ru'ya as-sadiqah juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah. Mimpi yang benar adalah satu bagian dari 47 bagian dari kenabian. Berarti dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahwa mimpi adalah bagian dari kenabian. Dan bahkan para ulama mengatakan ar-ru'ya mabda'ul wahyi. Mimpi adalah permulaan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian macam-macam mimpi. Mimpi dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Ar-ru'ya thalathatun. Mimpi itu ada 3. Ru'ya minallah, yaitu mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpi yang baik-baik. Mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ru'ya tahzinun minasyaitan. Dan mimpi berupa pemberian rasa sedih dari syaitan. Wa ru'ya mimma yahdithu bihi ar-rajul yuhaddithu bihi ar-rajulu nafsahu fil yaqdhah fayarahu fil manam. Dan mimpi yang seorang membicarakan pada dirinya saat dia sadar sebelum tidur. Kemudian dia melihatnya di dalam mimpinya. Inilah 3 mimpi yang didapati atau dibagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan perlu ditekankan kembali bahwa mimpinya para nabi adalah wahyu dan dia terjaga dari syaitan dengan kesepakatan para imam. Oleh sebab itulah Al-Khalil Ibrahim alaihi salam, beliau mengerjakan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya dengan mimpi, untuk menyembelih anaknya yang ditunggunya hampir 86 tahun. Dan beliau percayai mimpi tersebut. Kenapa? Di sini para ulama mengatakan bahwa mimpi para nabi adalah wahyu dan ma'sum dan terjaga dari gangguan syaitan. Adapun selain nabi, maka seluruh manusia selain nabi mimpinya harus dihadapkan kepada wahyu dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya sesuai dengan syariat Islam yang berdasar dari Al-Quran, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ijma' para sahabat, maka dikerjakan. Kalau tidak, maka tidak menjadi sandaran hukum sama sekali dalam agama Islam, apalagi sampai diamalkan. Dan ini menjadi akidah bagi seorang muslim. Ingat baik-baik, seluruh kaum muslimin yang ngaku-ngaku ataupun yang mendengar orang mengaku-ngaku bermimpi A, bermimpi B, bermimpi C, dan seterusnya, maka mimpi selain Nabi harus dihadapkan kepada syariat Islam, Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sesuai, maka dikerjakan.